Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang, salam pramuka. Selamat bergabung pada Zoom meeting pada acara seminar pramuka dengan tema memupuk nasionalisme dan menangkal radikalisme di era milenial. Adapun rangkaian acara pada siang hari ini. Pertama, apel pembukaan seminar pramuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan himne pramuka, pembacaan Dasadarma dan Tri Satya. Kedua, seminar pramuka bertemakan memupuk nasionalisme dan menangkal radikalisme di era milenial dengan tagline ngabuburit bareng dan ramai. Adapun yang bertindak sebagai pembina apel adalah Pak Ajib Setio, SPD MPD, sebagai Kepala SMA Negeri 1 Mejobo Kudus. Dan yang bertindak sebagai pemimpin apel adalah Ferdian Ahmad Fadlan, pembaca Trisatya dan pembaca Dasadarma oleh Intan Permatasari. Dan yang terakhir, pembaca doa oleh Irfan Fauzi. Hadirin yang berbahagia, demi tertib dan kelancaran acara berlangsung, posisi speaker, mic pada media handphone, laptop, ataupun media lainnya untuk diposisikan pada posisi mute dan kamera tetap di posisi on. Serta dimohon hadirin menggunakan pakaian seragam pramuka. Apel pembukaan seminar pramuka apel pembukaan seminar pramuka hari Jumat tanggal 30 April 2021 dimulai. Pemimpin apel memasuki ruangan. Bapak Ajib Setio MPD, SPD MPD, selaku sebagai pembina apel, menempatkan diri. Laporan pemimpin apel. Lanjutkan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan menyanyikan himne pramuka. Hadirin dimohon berdiri. Dipandu ibuku.
Hadirin dimohon duduk kembali. Pembacaan Trisatya dan Dasa Dharma. Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjalankan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. 3. Menepati Dasa Dharma. Dasa Dharma Pramuka. Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan ksatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Amanat Kepala SMA Negeri 1 Mujibo Kudus oleh Bapak Ajib Sil, SPT MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Pramuka. Yang terhormat tim instruktur sekaligus pemberi materi, rekan-rekan dan mitra SMA 1 Mejobo, Kak Rusdi dan Kak Nur Said dari Koramil 12, Koramil 05 Mejobo, kakak-kakak pembina, kakak-kakak pelatih, adik-adik pramuka, gugus depan, Jenderal Sudirman Cutmutia, SMA Negeri 1 Mejobo Kudus yang saya banggakan. Sebelum saya lanjutkan, boleh saya menyapa? Nyapa langsung? Boleh Pak, silakan. Ya, halo, assalamualaikum adik-adik pramuka yang berada di rumah atau dimanapun juga berada. Suara masih kami bisa diterima ya? Iya, tentu kalian bisa menjawab karena memang telah dikondisikan untuk mute, tapi pastikan nantinya kalian dapat menerima suara dari pusat pelaksanaan kegiatan di lantai 2 SMA 1 Mejobo ini dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di tengah keberkahan bulan Ramadan, di tengah keberkahan hari Jumat. Pada hari ini, di tengah teriknya siang, semilirnya angin yang masuk sepoi-sepoi, kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka melaksanakan kegiatan yang luar biasa manfaatnya, luar biasa faedahnya, di luar rutinitas. Karena kita dapat melaksanakan kegiatan ini dalam rangka penguatan pendidikan karakter di SMA 1 Mejobo. Selawat salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang kepada Kak Rusdi dan Kak Nur Said yang mendapatkan amanah dari Dan Ramil untuk bersama-sama dengan kita semuanya
Beliau berdua nanti akan memberikan pencerahan terkait dengan pendidikan karakter untuk memupuk jiwa nasionalisme dan menangkal radikalisme. Saya ucapkan selamat datang dan kepada semua hadirin baik yang ada di hadapan saya maupun yang berada di rumahnya masing-masing atau dimanapun juga berada, selamat mengikuti dan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga tetap kuat sampai nanti sore berbuka puasa bersama di rumahnya masing-masing, karena durasi kegiatan ini hanyalah sampai pada pukul 16.00. Adik-adik pramuka yang saya cintai, yang saya banggakan, saya bangga kepada kalian semuanya, bahwasanya di tengah kondisi pandemi kita senantiasa konsisten untuk melaksanakan pesan Ibu 5M dimanapun juga, dimanapun kita berada, termasuk di ruangan ini, termasuk juga yang berada di rumah. Satu, senantiasa memakai masker. Maskermu untuk keselamatanku, maskerku untuk keselamatan. Yang kedua, menjaga jarak. Di sini jaraknya 1 meter 1 meter, di rumah tentu karena sendirian lebih leluasa. Yang ketiga, senantiasa segera mungkin untuk mencuci tangan pakai air sabun dengan air yang mengalir tentunya. Ini langkah upaya kita untuk mencegah. Barangkali kita bersentuhan dengan barang-barang yang tidak ketahui sumbernya, tidak kita ketahui, atau bersalaman sesegera mungkin untuk cuci, membersihkan tangan kita. Yang keempat, tentunya mencegah berkerumun, munculnya kerumunan-kerumunan baru. Saya harap yang ada di ruangan ini dengan sirkulasi udara yang kita upayakan lancar bisa lebih meminimalkan proses penularan. Oleh karenanya kami minta manakala ada adik-adik yang saat ini berada di ruangan ini ada gejala, bisa konfirmasi kepada panitia untuk undur diri. Silakan menempatkan diri di luar saja. Karena kita tidak tahu, meskipun saat masuk ke sini sudah dicek suhu, sudah dilakukan cuci tangan, sudah dilakukan proses konfirmasi. Nah, ini salah satu bentuk tracing secara mandiri oleh tim Satgas SMA. Sehingga upaya kita ini bisa meminimalisasi adanya kontak-kontak langsung yang memungkinkan proses penyebaran COVID-19. Yang kelima dari 5M adalah menghindari adanya mobilisasi, mengurangi mobilitas, bepergian yang tidak ada manfaatnya. Ini saya pesan dari gubernur juga, bahwasanya kita dilarang untuk mudik, terutama keluar kota. Kalau yang sekiranya dekat-dekat karena tetangga sebelah rumahnya dengan saudaranya, dengan simbahnya, silahkan. Tapi ingat, tetap konsisten dengan 5M. Ini yang perlu kita kerjakan. Mengapa demikian? Salah satu yang bisa kita kerjakan adalah kita pramuka menjadi bagian dari masyarakat harus menjadi teladan terlebih dahulu, memberikan contoh terlebih dahulu kepada semua. Kalau kita sudah melaksanakan itu, baru kita bisa mengajak yang lain. Oleh karenanya kita berikan contoh teladan yang baik, perilaku yang baik, keseharian, bahwasanya kita konsisten dengan 5M. Semoga Allah menjauhkan kita dari COVID-19 dan semakin lama bisa berkurang yang teridentifikasi mengidap COVID-19, sehingga insya Allah nantinya Juli kita bisa melaksanakan kegiatan PTM. Pembelajaran tatap muka, meskipun tetap harus bergilir dan bertahap. Adik-adik yang saya cintai, yang saya banggakan, terkait dengan tematik ini saya terenyuh. Mengapa demikian? Karena dari pihak kakak-kakak kalian, pengurus dari gugus depan, jeli mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh adik-adik pramuka saat ini. Mengapa demikian? Karena kalian semuanya sekarang langsung berhadapan dengan pihak-pihak yang meskipun tidak kasat mata tetapi berdampak besar terhadap perubahan perilaku kalian. Mengapa demikian? Karena senjata HP itu atau Android itu bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Di sana curahan opini, pendapat, video, gambar langsung atau tidak langsung dapat mengubah mindset
pemikiran, bahkan ideologi seseorang. Kita komitmen 4 pilar harus kita jaga. 1, Pancasila. Pancasila. Hafal ya? Harus hafal. Kalau tidak hafal, tak balik ke nenggone SMP atau bahkan SD. Harus hafal. Pancasila. Tadi sudah disampaikan dasar dharma dan trisatya, manakala itu dilaksanakan sepenuhnya dalam kehidupan sehari-hari, sudah barang tentu melaksanakan nilai-nilai Pancasila yang ada di sana. Kalau seangkatan saya, bapak-bapak itu guru, itu ada yang namanya P4 dulu, waktu Orde Baru. Tapi nilai-nilai implementasinya tidak jauh berbeda dengan yang ada di dasar dharma itu. Poin-poinnya hampir sama. Oleh karenanya konsisten kepada adik-adik pramuka melaksanakan dasar dharma dan trisatya sebagai salah satu bentuk menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Ini juga sesuatu yang merupakan produk dan nilai historis yang luar biasa dari para pejuang, para pemimpin dan pendiri bangsa ini yang telah merumuskan bagaimana garis besar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak usah dirubah-rubah, kokoh di sana pilar-pilar tata pemerintahan dan tata negara. Tercantum semuanya di Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika, sadar sesadar-sadarnya bahwasanya kita berada di negara Kesatuan Republik Indonesia yang beraneka macam suku, agama, ras, bahasa. Ini adalah sesuatu yang luar biasa dari Allah SWT. Negara lain tidak punya, Indonesia punya. Inilah yang harus kita jaga. Upaya yang kita jaga, kita tidak akan mendiskriminasi seseorang berdasarkan agama, ras, bahasa, suku, bahkan gender. Cah wedok ora usah, tidak ada. Kita hanya pengaturan mungkin. Dalam sholat misalnya, itu sesuaikan dengan syariah. Oh, ini dari suku Jawa, oh ini Sumatera, oh ini dari Dayak, tidak ada pemahaman kayak gitu. Semuanya sama, mempunyai kesempatan yang sama. Itulah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang satunya lagi, pilar yang terakhir adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah yang harus kita jaga dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote dan Pulau yang paling atas, Pulau apa? Sabang sampai Merauke, ujung barat, ujung timur. Kalau dari utara ke selatan, Pulau Rote itu di bawah, yang atasnya adalah Pulau Wik. Ya, nanti bisa dicari di geografi. Pada dasarnya, kepada anak-anak semuanya, era kalian sudah berbeda. Era kalian adalah era milenial, karena pramuka milenial, sebagaimana yang ada di sana, maka kewajiban kita harus berperan serta untuk memupuk rasa nasionalisme kita. Kalaupun yang senang dengan produk-produk luar negeri, ayolah tetap kita kenali produk-produk Indonesia. Saya yakin manakala kalian juga senang dengan wayang, maka drakor-drakor itu pun akan terabaikan. Tahu drakor? Drama Korea yang menyayat hati sampai ada yang nangis. Ya, makanya ketika ada wayang paling tidak tahu ceritanya lah. Ketoprak, besok satu saat pramuka main ketoprak. Perompak singkat, asal mula berdirinya Desa Gulang, asal mula desa Jepang ada masjid walinya. Nah, silahkan diketoprakkan, saya dukung sepenuhnya itu. Itu membangun nasionalisme, rasa cinta tanah air kita bersama. Dan yang kedua diantaranya adalah menangkal radikalisme. Sosok-sosok yang mencerminkan
nilai-nilai kontradiktif secara frontal. Nek ora seneng langsung des, habisi saja, hancurkan saja. Kalau tidak setuju, ayo bubarkan saja dan sebagainya. Nilai-nilai kecil radikalisme itu muncul. Kita itu sudah dididik di lewat pramuka, ada nilai-nilai musyawarah mufakat, diupayakan untuk komunikasi terlebih dahulu. Di agama kita diupayakan untuk tabayun dulu, komunikasi terlebih dahulu, konfirmasi terlebih dahulu. Radikalisme, mohon hati-hati, eranya adalah era globalisasi, eranya adalah era digitalisasi, maka hati-hati terhadap media sosial. Saya berpesan kepada anak-anak semuanya, adik-adik pramuka, untuk memperhatikan cuitan dan konfirmasi curahan pendapat yang ada di media sosial. Jangan sampai karena media sosial kamu gunakan sebebas-bebasnya tanpa memperhatikan kontennya, kalian bisa ditangkap polisi, kalian bisa ditangkap bapak-bapak tentara, manakala melawan dengan undang-undang ITE-nya. Harus hati-hati, tidak hanya sekedar meneruskan, perhatikan isinya benar apa enggak, buat apa enggak, benar apa enggak, itu perlu kita lakukan kajian. Oleh karenanya, dalam waktu yang singkat ini saya ucapkan terima kasih pada tim yang telah mempersiapkannya. Kita secara Zoom meeting diikuti oleh adik-adik pramuka yang lain di rumahnya masing-masing dengan mengenakan pakaian pramuka sebagaimana adik-adik pramuka yang lain yang berada di sini. Semoga nilai-nilai kepramukaan tetap bisa kita tumbuh kembangkan sebagai salah satu bentuk upaya sekolah menumbuhkan karakter pada diri siswa semuanya. Oleh karena itu, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, webinar sekaligus pendidikan karakter dalam rangka memupuk nasionalisme dan menangkal radikalisme, dengan tagline-nya adalah ngabuburit bareng dan ramil mejobo. Dengan ini dinyatakan dibuka. Demikian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah kepada kami semua rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran, keikhlasan kepada bapak ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, petunjuk, serta perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang manfaat lagi berkah, serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu-lah kami bergantung dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa kami dan permohonan dari hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Laporan pemimpin apel. Bubarkan kembali ke tempat. Pembina apel meninggalkan tempat. Apel pembukaan seminar pramuka telah selesai. Dilanjut dengan acara seminar pramuka. Kelapotan ya Idan. Potong-potong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rambut nyurek.
Mas Rian, kok danan HP? Gak boleh gitu Mas Rian. Kenapa Mas Rian? Mukanya kok kayak gitu Mas Rian. Mas Rian. Gak boleh dolanan HP Mas Rian. Mas Rian. Bang ini ngapain? Gak boleh dolanan jelas. Mas Rian. Mas Rian. Izin Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pembina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid al-ayah ma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Mejobo, yang saya hormati pula Bapak Pembina, Pramuka, adik-adik semua, anggota Pramuka dari SMA 1 Mejobo, dari Gudep apa ya? Gudep Jenderal Sudirman sama Cut Mutia. Ya. Di sini saya mendapat perintah dari Bapak Komandan Koramil 05 Mejobo, ya, atas permintaan dari Kepala Sekolah dan Pembina dari Pramuka SMA 1 Mejobo, intinya yaitu untuk mengisi pemberian materi kepada adik-adik semua, ya, di mana materi tersebut tentang wawasan kebangsaan. Nanti kami akan sampaikan di sini kami sama-sama belajar, ya, sama-sama belajar sama Bapak Pembina. Mohon maaf sebelumnya, dan adik-adik semua, kita nanti sama-sama belajar untuk mengetahui bagaimana kita sebagai penerus bangsa, termasuk khususnya adik-adik ini nanti adalah penerus bangsa, yang mana kalian adalah sebagai penata daripada Indonesia yang akan datang. Tapi bahasa Jawa mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya. Itu orang Jawa mengatakan. Kalau orang Barat mungkin saya juga tidak tahu artinya apa. Kalau saya orang Jawa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, bahasa Indonesia tak kenal maka tak sayang. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya, biodata, ya. Next. Ini biodata saya. Nama Nur Saik, cukup jelas. Hanya 7 huruf, ya, Nur dan Saik. Pangkat Sersan 1, NRP 31000549681079. Saya angkatan tahun 2000. Abituran 2000 tadi dari Secata. Alhamdulillah saya secaba 2014 langsung pindah ke sini. Dulu dari asal satuan saya adalah Batalion Sembilan Tempur 4 tanpa kawan dia di Banyu Biru Ambarawa. Ya. Jabatan saya adalah Babinsa Koramil 05 Mejobo. Belakang ini adalah desa binaan saya. Saya mendapat binaan Desa Payaman. Ya. Jadi belakang sini nggih Pak nggih. Nah, ini adalah
desa binaan saya. Selanjutnya Kesatuan Koramil 05 Mejobo, alamat kantor Jalan Suryo Kusumo, Desa Jepang. Mungkin adik-adik semua sudah tahu ya, perempatan Mejobo itu, Jalan Lingkar itu, lampu merah ke timur arah Pasar Brayung. Ya, jarak dari perempatan itu kalau di situ ada konter ADSL itu ke timur kurang lebihnya sekitar 200 meteran. Kiri jalan kalau arah dari barat, kalau dari timur berarti kanan jalan. Jelas ada tulisannya Koramil 05 Mejobo. Ya. Rumah saya kelahiran asli Desa Mejobo. Dukuhnya Dukuh Karangmalang sebenarnya, tempatnya besi-besi itu, kantor pos maju sedikit, ada jalan gang masuk ke timur. Itu asli kelahiran saya dan orang tua saya juga masih tinggal di situ. Itu asli kelahiran saya. Cuman saya migran, ya, transmigrasi, ya. Saya tinggalnya di Desa Temulus, ya, Desa Temulus. Padahal istri saya bukan orang Temulus, tapi istri saya adalah orang Panjang, Desa Panjang, RT Kecamatan Baik, maaf. Untuk nomor HP sudah jelas, ya. Status K2, kawin anak 2, putra dan putri, ya. Itu untuk pengenalan saya. Lebih singkatnya nanti kita sambil berjalan. Saya hanya memberikan pengenalan pribadi saya sedikit ya, bukan sombong, maaf. Ini bukan sombong, tapi sedikit pengalaman saya. Saya mengikuti pramuka mulai tahun 2096. Berarti ditarik mundur 5 tahun. Kurang lebihnya 93-an saya udah ikut pramuka, walaupun tingkat siaga. Saya aktif tahun 96. Saya ikut di Pramuka Teritorial Kodim Kudus. Maka dari itu saya kenal orang Kodim. Di saat saya kenal saya orang Kodim, saya lulus SMA itulah makanya saya bercita-cita, berkeinginan untuk masuk ke TNI. Disitulah cita-cita saya berhasil untuk masuk menjadi anggota TNI. Awalnya saya tahun 1996 itu sampai dengan tahun 1999 saya lulus SMA tahun 99 dari Al-Ma'ruf, dari Al-Ma'ruf SMU Islam Al-Ma'ruf, jurusan IPA 1 dulunya saya. Ya. Terus saya masuk tahun 2000, lulus 99, tahun 2000 saya masuk ke TNI. Setelah itu 2001 penempatan dapat di Batalion Sipur 4 tanpa Kawandia di Ambarawa. 2001 berangkat ke Aceh, 2002 berangkat ke Aceh, 2005 berangkat ke Aceh. 2011 sampai dengan 2013 alhamdulillah saya diperintahkan mendapatkan surat perintah untuk menjadi pasukan PBB di Kongo Afrika Tengah. Ya, itu penugasan saya selama 1 tahun di sana. Saya menjadi pasukan perdamaian dunia. Pulang, saya sekolah, alhamdulillah saya mendapatkan jabatan di Kodim Kudus. Karena saya punya basic dari kepramukaan, akhirnya ditarik lagi untuk mengaktifkan kepramukaan yang sekarang dulu adalah Pramuka Ter, sekarang dirubah menjadi Saka, ya, Saka Wirakartika yang di naungan Angkatan Darat. Jadi untuk angkatan itu ada 3, ya, Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Untuk Saka Angkatan Darat itu adalah Sakanya Wirakartika. Untuk Angkatan Laut adalah Saka Bahari. Untuk Angkatan Udara adalah Saka Dirgantara. Nah, tahun 2015 saya mengikuti KMD, Bapak, mohon izin, KMD, ya, kursus mahir dasar kepramukaan. Tahun 2017 saya mengikuti KML, ya, kursus mahir lanjutan, ya, di Pusdiklasnat Cibubur. Semuanya saya di Pusdiklasnat Cibubur. Tahun 2020 kemarin bulan November saya kursus lagi juga, kursus kepramukaan juga, instruktur Saka atau Pamong Saka, ya, semuanya di Cibubur juga. Kalau yang 2019 saya di Bumi Perkemahan Wiladaltika Cibubur. Kalau 2020 itu kursus saya ada di
kantornya di Taman Wiladadika yang kantornya ya, kantornya bukan di bupernya itu. Se-Indonesia sekitar ada 300 orangan. Itu untuk masalah kepramukaan. Jadi sedikit banyak saya basicnya memang dulu memang dari kepramukaan. Jadi saya tidak heran dengan adik-adik semuanya yang kegiatan-kegiatan pramuka. Saya sudah mengikuti kegiatan-kegiatan pramuka di Jawa Tengah, Persami, di Batalion Sipur 4, se-Jawa Tengah dan DIY, di Sumowono Badungan juga Jawa Tengah dan DIY, terakhir di Bandung di Gombong, Kebumen, itu juga se-Jawa Tengah dan DIY. Terakhir kemarin di Batalion Sipur 4 juga se-Jawa Tengah dan DIY. Nggak tahu, rencana ada perkemahan skala besar itu di Malang. Nanti yang sebagai panitianya adalah Pusdiklatnas dari Cibubur. Entah jadi atau enggak karena kondisinya corona ya. Itu sedikit perkenalan dari saya tentang ilmu yang pernah kami dapat dari sebagai peserta didik kepramukaan dan pengalaman saya. Kalau tadi mohon maaf Bapak Kepala Sekolah, kalau kegiatan seperti tadi sebenarnya ada kriteria-kriteria yang harus kami koreksi sebenarnya. Cuman kan kami tidak di ranah situ gitu. Jadi kami hanya kegiatan yang sifatnya outdoor maupun indoor. Jadi ada kegiatan sifatnya yang harus benar-benar sesuai dengan anggaran rumah tangga ya, ADART-nya. Jadi ada prosedur-prosedur yang harus ditaati. Seperti contohnya tadi kegiatan laporan dan lain sebagainya, kalau di ruangan bagaimana, kalau di luar ruangan bagaimana, itu ada kriteria-kriteria yang harus. Cuman kami di sini bukan mengoreksi itu, tapi kami perlu, karena saya juga punya jiwa sebagai seorang pramuka. Itu. Jadi mohon maaf ya, bukan menyalahkan tidak, tapi meluruskan supaya biar nanti kegiatan-kegiatan yang lain di saat rekan-rekan atau adik-adik ini kegiatan keluar tidak memalukan. Oh, ternyata ada kekeliruan dalam pelaksanaan tata upacara atau pembukaan dalam suatu kepramukaan. Seperti itu. Lanjut. Di sini saya akan memberikan pembinaan wawasan kebangsaan bagi pelajar, khususnya di wilayah Kecamatan Mejobo dan khususnya adalah di SMA 1 Mejobo. Ya. Pada tanggal hari ini adalah hari Jumat tanggal 30 April 2021. Ya, next. Pendahuluan. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Ulangi. Back. Number one, yes. Merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan terletak di antara dua benua serta dua samudra, sehingga membuat posisi Indonesia sangat strategis dan rawan bila dalam pengelolaannya tidak berorientasi pada kepentingan nasional dan berwawasan nasional. Ini yang perlu adik-adik ketahui, ya, bahwa Indonesia itu negara-negara yang sangat diminati oleh negara asing. Ya, saya pernah bertugas di negara luar. 1 tahun saya di sana, khususnya di Afrika Tengah. Di sana kalau adik-adik pernah lihat film Diamond, ya, ada itu namanya film Diamond itu. Apa itu film Diamond itu? Ternyata apa? Berlian atau emas. Jadi diperbudak orang di sana itu untuk mencari emas. Itu kalau adik-adik pernah melihat film dengan judul Diamond. Itu. Ya. Bahwa ternyata negara sana juga banyak peminatnya, termasuk Indonesia. Makanya sekarang ini banyak negara-negara luar pengen memecah belah kita. Nah, bagaimana kalian sebagai penerus bangsa nantinya supaya NKRI tetap utuh? Itu tugas daripada adik-adik semua. Bukan tugas kami sebagai TNI ataupun kepolisian sebagai abdi negara. Kalian juga punya hak dan kewajiban untuk mempertahankan itu semua. Ya, lanjut. Guna mendukung terwujudnya suatu wawasan yang berorientasi kebangsaan, maka diperlukan peran serta seluruh komponen bangsa untuk memiliki rasa
paham serta semangat kebangsaan yang tinggi dalam menerapkan kehidupan sehari-hari. Ini ya, punya rasa, paham, mengerti. Kalau kalian tidak punya rasa cinta kepada Indonesia, ya apa yang terjadi? Naik motor, sakar PDW, pacaran, tempat gelap, itu sudah nggak mencerminkan sebagai seorang pelajar yang akhirnya menjadi penerus bangsa nantinya. Rusak. Ya, sekarang ini sudah perkembangan zaman teknologi, ya. Kalau kita tidak landasi dengan iman kita, dengan pemikiran kita yang jernih, saya yakin Indonesia nggak akan lama lagi, pasti akan diambil orang. Ya, next. Tujuan dan sasaran meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan seluruh komponen bangsa dalam membela serta mempertahankan keutuhan NKRI itu bukan tugas kami sebagai TNI dan bukan tugas Polri sebagai benteng negara untuk mempertahankan Indonesia NKRI ini, tapi tugas dari masyarakat dan umumnya adalah, termasuk diantaranya adalah kalian semuanya sebagai warga negara Indonesia. Tugas warga negara Indonesia, ya, terdepan adalah kami, kalian adalah sebagai komponen cadangannya. Gitu ya. Nice. Sasarannya, menanamkan rasa kebangsaan terhadap komponen bangsa agar mencintai tanah tumpah darah Indonesia. Ini. Adakah di dadamu ini NKRI harga mati? Ya. Yang pertama, taati peraturan sekolah yang ada di sekolahan kalian. Itu secara tidak langsung kalian cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kalian sak enake dhewe, sak karepe dhewe, sama juga, nggak mungkin. Rezeki itu ada dua. Rezeki yang kita jemput dan rezeki memang sudah datangnya dari Tuhan. Kalian tidak bisa menjadi seorang TNI kalau tidak kalian jemput, tidak melalui tes dan lain sebagainya. Tapi sudah tadi dari sana, meninggal dan lain sebagainya, itu rezeki memang dari sananya. Tapi yang harus kita jemput dengan belajar yang bagus, itu kalian jemput. Rezeki yang harus kalian jemput menjadi seorang yang pintar, menjadi seorang yang pandai, menjadikan orang yang bisa dipercaya, itu yang harus kalian jemput. Itu. Ya. Meningkatkan paham kebangsaan kepada remaja dan pelajar agar merasa memiliki bangsa dan NKRI. Ini. Jika kalian tidak ada rasa kecintaan kepada bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, siapa lagi yang akan mencintai? Apa negara bangsa Barat? Sekarang kalian sudah melihat baik di dunia di media sosial maupun di media cetak bahwa budaya Barat sekarang sudah merasuk ataupun sudah mulai mempelajari budaya yang ada di Indonesia. Seperti contoh kesenian-kesenian Jawa itu sekarang orang Barat sudah tidak aneh lagi. Kalian yang orang Jawa sendiri pun malah tidak tahu. Benar tidak? Saya dulu waktu saya dulu waktu berangkat ke luar negeri, saya membawa budaya Indonesia. Apa yang saya bawa? Tari kecak, saya tampilkan di luar negeri sana. Tari topeng dari Temanggung, saya tampilkan di sana. Tari apa lagi? Reog Ponorogo, saya tampilkan di sana. Ini budaya-budaya kita. Siapa lagi yang akan meneruskan? Siapa lagi yang akan membanggakan kalau bukan kita sebagai warga negara Indonesia? Siapa lagi yang akan cinta kepada Indonesia kalau bukan kita? Sekarang kalian lihat di media sosial, di media cetak, negara Barat sudah mulai belajar keahlian-keahlian orang Indonesia, budaya-budaya Indonesia. Jangan kalian berubah ataupun bertukar. Orang Barat belajar tentang budaya Jawa atau budaya Timur. Orang Timur belajarnya budaya Barat. Susah sudah. Hancur negara ini. Saya sudah mengalami hidup di dunia Barat. Bagaimana hubungan orang interaksi dengan orang Barat itu bagaimana? Sangat-sangat beda sekali. Ya, kalau kita orang Jawa atau mungkin orang Timur masih ada adab,
kita ketemu, uluk salam, assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Kalau orang Jawa di sana apa, orang Barat ketemu cipika-cipiki. Itu bukan budaya ketimuran. Maka dari itu jangan kalian berubah budaya timur akan belajar ke budaya barat. Budaya barat sekarang ini sudah mulai belajar budaya timur. Kalau itu terjadi, hancurlah sudah. Saya yakin nggak hitungan lama. Ya, maka dari itu kalian sebagai penerus bangsa, timbulkan rasa kecintaan kalian kepada bangsa dan negara Indonesia ini. Terpeliharaannya semangat kebangsaan guna membentuk rasa kesetiakawanan sosial, serta rela berkorban jiwa dan raga. Nah ini, jiwa nasionalisme, contoh, jangan buang sampah sembarangan. Itu termasuk adalah cinta kepada NKRI, cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rasa, ya. Jadi kesetiakawanan sosial kalian di saat teman kalian mohon maaf, di saat nanti setelah puasa teman kalian yang mohon maaf tidak bisa untuk jajan, kalian yang punya uang lebih, yaitu tadi jiwa sosialnya, ya. Jangan merasa bahwa dan bagaimana, dia kan ini dan itu dan ini dan itu, jangan. Tumbuhkan rasa kesetiakawanan sosial serta rela berkorban. Jangan sakarepe dhewe ataupun hidup sakarepe dhewe. Alah, cuek, ngapain saya membantu dia? Belum tentu dia akan membantu saya. Itu bukan jiwa sosial kalian. Tanamkan jiwa sosial pada diri kalian. Suatu saat balasan itu akan datang pada diri kalian. Bukan di hari ini, kemungkinan di hari-hari yang akan datang. Saya yakin pasti akan ada balasannya. Next. Ya, ini pengertiannya. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan serba beragam dan lingkungan yang selalu berubah serta bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa namun tetap menghargai dan menghormati kebinekaan guna mencapai tujuan nasional. Ini lihat dari tujuannya adalah wawasan kebangsaan adalah untuk menghargai dan menghormati kebinekaan guna mencapai tujuan. Di Indonesia ini bermacam-macam agama, ya. Ada agama Nasrani, agama Islam, ada Katolik, Buddha dan lain sebagainya, ya. Tapi tetap satu tujuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di antara kalian apabila ada mungkin dari tetangga kalian di mana tempat atau mungkin di sekolahan sinilah katakanlah ada yang mungkin dia agamanya lain daripada kita, ya itu tadi kalian harus menghormati. Jangan di saat musim puasa seperti ini, maaf, mungkin kalau ada yang agamanya jangan sakarepe dhewe mangan atau mungkin makan jajan di depannya teman yang sedang berpuasa. Kalau ada, hormati, saling menghormati rasa, ya. Untuk apa namanya? Ya, itu tadi, namun tetap menghargai, menghormati kebinekaan guna mencapai tujuan nasional. Begitu juga kalian lihat mulai dari Sabang sampai Merauke apa yang tadi dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah. Banyak mereknya, budaya-budaya yang kita miliki. Ya, mulai dari Madura, dari Jawa sajalah, nggak usah kita nyebrang sampai ke pulau-pulau seberang sana. Dari Jawa saja, Madura sudah punya suku Madura. Bagaimana pakaiannya? Kalian sudah tahu sendiri, orang jualan sate, ya kan? Sate, bahasanya sudah beda lagi. Masuk ke Surabaya, sudah arek Surabaya, ya kan? Beda lagi. Masuk ke sini lagi, ya kan? Jawa Tengah, ya kan? Yang identik dengan budaya Solonya, ya kan? Orangnya alus-alus, yang terkenalnya orang Solo, ya kan? Masuk lagi ada budaya yang Jawa Tengah sendiri aja udah banyak sekali. Ada Kudusan, ada Banyumasan, ada Tegalan, maaf bukan Tegalan sawah, ada Tegal, ya kan? Ada juga Semarangan, ya kan? Dari makanan aja sudah beda-beda lagi, keanekaragaman, kan? Kudus ada sotonya, ada lentoknya, ya kan? Kalau cemilan ada apa? Jenangnya. Masuk lagi ke Semarang, ada apa lagi?
Nah, lumpia Semarang. Ada badaknya itu, kalau di sini bakwan, badak Semarang, ya kan? Masuk lagi mana lagi? Setiap kabupaten punya ciri khas masing-masing. Itulah keanekaragaman yang ada di Indonesia, yang tidak ada di luar negeri. Yang perlu kita syukuri. Mungkin tempat yang dulu pernah saya singgahi, daerah konflik itu akan seperti, bukan alun-alun Kudus saja lah. Seperti Kecamatan Mejobo aja, 100 tahun bisa seperti Kecamatan Mejobo. Kalian bisa membayangkan bagaimana primitifnya. Hidup dengan beralaskan lantai tanah, tidak pakai alas. Kalau kalian tak kasih foto-fotonya itu, waduh, sangat-sangat memprihatinkan. Itulah tadi saya bilang, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalian harus bersyukur dari mulai mau tidur sampai bangun tidur, apa yang kalian inginan semuanya tercapai. Apa saya bilang mau tercapai di saat ada uang dan ada kemauan. Ya. Mau beli mie ayam, tinggal mana yang kita tuju. Nggak mau jalan, tinggal pakai aplikasi. Grab, GoPay, Gojek, dan lain sebagainya. Makanan yang kita suka datang di rumah kita. Sekalian bersyukur. Bayangin kalau kalian hidup ataupun lahir di daerah primitif yang belum tentu ada komunikasi. Tiap hari sangat mencekam. Tiap hari jam malam, mau kemana-mana tidak bisa. Kalian bebas, mau ke mall, ke Ramayana, ke Matahari, kalau ada dulu, bebas. Sekarang kalau kalian hidup di daerah yang sangat-sangat darurat atau sangat-sangat konflik, kalian bisa bayangkan, tidak bisa apa yang kita inginkan. Bim salabim abah kadabra, seketika itu datang, tidak akan bisa. Isinya saya, mati, atau hidup. Itu saja. Makanya kalian bangun tidur, mau makan, sudah ada yang menyiapin. Bapak ibu kalian mau makan di warung, tinggal kalian keinginan kalian di mana, kalian siap, ada uang, ada kemauan, pasti bisa. Itulah. Jadi saya berpesan, ingat dan ingat bahwa diri kalian harus tetap bersyukur dibandingkan saudara-saudara kita yang ada di sana, di pedalaman sana, yang hidupnya jauh dari apa yang kalian bisa bayangkan. Ya. Next. Rasa kebangsaan dari apa rincian tadi, wawasan kebangsaan adalah rasa kebangsaan. Apa itu rasa kebangsaan? Perasaan masyarakat terhadap kondisi bangsa Indonesia adalah menuju cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang perlu kita tuju. Ya, saya tidak menginginkan adik-adik yang ada di SMA 1 Mejobo, karena saya sering juga memberikan materi sini, terlibat organisasi nggak jelas. Ya, ikut-ikutan sama anak-anak yang tidak berpendidikan. Nanti suatu saat kalau ketangkep, kamu anak mana? SMA 1. Udah, saya laporin kepala sekolah langsung. Mau di DO, mau di apa, biar urusan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang penting, kalian saya harapkan jangan ikut-ikutan dengan orang ataupun organisasi yang tidak ada kejelasannya. Ya. Menuju cita-cita masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah menciptakan manusia atau bangsa Indonesia adalah adil dan makmur. Ya, kalian di sini hidup sudah nyaman, sekolah tinggal berangkat. Gitu aja masih ada yang nongkrong di belakang, nggak mau sekolah. Padahal sudah enak, berangkat dari rumah sudah dibiayai, sudah dikasih uang saku, tinggal berangkat saja, masih ogah, ya kan? Alasan sama orang tuanya berangkat sekolah, tahu-tahu tidak sampai ke sekolahan, nongkrong di belakang.
Mungkin orang-orang sana ya, mungkin orang-orang sana. Di sini nggak ada, ya. Tapi mudah-mudahan memang benar-benar tidak ada di sini, ya. Saya menginginkan kepada kalian, tolong percayakan apa yang menjadi amanah dari orang tua kalian, ya. Itu adalah amanah kalian. Didoakan menjadi anak yang soleh dan solihah, anak yang pandai dari orang tua kalian, sholat, memohon kepada Allah. Tapi kalian khianati dengan cara bagaimana? Kalian tidak melaksanakan perintahnya, yaitu sekolah dengan baik. Apa yang menjadi saran bimbingan dari Bapak Ibu guru kalian tidak pernah kalian laksanakan, ya. Sama juga kalian adalah mengkhianati dari apa yang menjadi perintah orang tua kalian. Percuma kalian didoakan siang dan malam, ya Allah berikanlah kami anak yang soleh solihah, tapi kenyataannya apa? Masih ada yang nongkrong di belakang. Belajar tidak benar, ada PR. Akhirnya apa? Alah gampang. Nanti kan teman saya yang pinter kan sudah ngerjakan. Tinggal nanti saya berangkat pagi, nanti tinggal contek sama temannya. Itu tolong kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik ditinggalkan. Ya, kalau kalian tidak yakin pada diri kalian, siapa lagi yang akan menjadi diri kalian? Bukan Bapak Ibu guru kalian yang menjadikan diri kalian sukses. Bapak Ibu guru kalian atau pembina kalian hanya menghantarkan kalian menjadi orang sukses, bukan menjadikan kalian menjadi sukses. Ingat kata-kata saya. Bapak Ibu guru kalian bukan menjadikan kalian menjadi sukses, tapi menghantarkan kalian menjadi sukses. Ingat kata-kata saya itu. Ya. Maka dari itu, yang menjadikan diri kalian sukses, menjadikan diri kalian sukses adalah diri kalian, bukan Bapak Ibu guru kalian atau pembina kalian. Bapak dan guru kalian ini adalah membimbing kalian supaya kalian menjadi sukses. Menjadikan kalian menjadi mencapai cita-cita kalian supaya tercapai. Itu tugas dan tanggung jawab beliau. Bukan menjadikan kalian mencapai tujuan kalian. Tidak. Tujuan kalian ya tugas kalian untuk mencapainya. Bukan orang tua kalian juga yang mencapainya. Kalian sendiri. Maka dari itu, dari sekaranglah tugas dan tanggung jawab kalian sebagai generasi nantinya kalian raih. Percuma kalian datang ke sekolah, manfaatnya tidak kalian raih. Percuma. Sia-sia. Kalau orang mengatakan masuk telinga kanan, tanpa menginap di otak kalian, langsung bablas ke telinga kiri. Tidak ada sedikit pun yang bermanfaat untuk kalian. Next. Paham kebangsaan adalah pemahaman masyarakat terhadap bangsa dan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, walaupun bermacam suku, budaya, etnis, dan agama, serta mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum. Ini. Jadi kita dengan orang yang ada di Papua sana berbeda kulit, berbeda agama, berbeda suku, tapi di mata hukum kita tetap sama. Tidak ada bedanya. Kalian salah, tetap hukumannya, pasal yang digunakan adalah sama. Tidak ada perbedaan kalian kulit putih, pasalnya berbeda dengan orang kulit hitam. Tidak. Tapi orang kulit hitam dengan orang kulit putih sama. Tidak ada perbedaannya. Ya. Yang kedua, yang ketiga, maaf, semangat kebangsaan. Suatu perasaan dan pemahaman masyarakat terhadap kondisi bangsa dan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, serta ketangguhan bangsa dalam menghadapi ancaman. Ini yang saya sampaikan. Sekarang ini kejadian di Irian Jaya, ya, khususnya di Irian Barat, terjadi konflik dari suku di daerah Irian Barat, hanya sebagian, bukan semuanya. Kalian sudah melihat di media cetak maupun elektronik bahwa terjadi kontak tembak maupun gugurnya abdi negara yang ada di sana dengan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia supaya tidak lepas Irian Barat untuk menjadi negara.
Itu tugas kami. Kalian apa? Kalau memang tidak berjuang, ya kalian bisa berdoa. Itu tugas dari kalian. Supaya apa? Bapak-bapak TNI, bapak-bapak Polri, ya, pemerintah yang ada di sana selalu diberikan kekuatan, diberikan apa? Ya, panjang umur supaya bisa mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, dan orang yang membelot bisa masuk ke NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Next. Rasa kebangsaan, tanamkan rasa nasionalisme, ulet dan tahan uji, serta menjadi bangsa yang kuat sehingga disegani bangsa lain. Bangga menjadi warga negara Indonesia, jiwai Sumpah Pemuda 1928 sebagai tonggak sejarah terbentuknya bangsa Indonesia. Ini yang saya sampaikan, ya. Tanamkan rasa nasionalisme. Kalian sebagai warga negara harus bangga, ya. Saya mengingatkan kepada kalian, ya. Kalau kemarin ada kejadian tenggelamnya KRI, ya, kapal selam yang milik daripada TNI Angkatan Laut, ya, jangan kalian timbulkan statement-statement yang kurang pas. Itu termasuk tanamkan rasa nasionalisme. Di situ nasionalisme kalian sebagai warga negara Indonesia, jangan kalian memberikan status yang kurang pas. Kejadian ada di wilayah kita, Kecamatan Mejobo. Akhirnya berurusan dengan hukum. Kejadian, itu rasakan nasionalisme. Kalau kita tidak bisa berbuat, kita hanya doakan saja. Semoga almarhum diterima di sisinya. Sudah, lebih baik kalau memang tidak mau komen, ya sudah. Nggak usah lah kita bikin statement-statement atau mungkin unggahan-unggahan yang tidak pas. Akhirnya apa? Kalian berurusan dengan berwajib dengan pasal Undang-Undang ITE, ya, hukumannya berapa tahun saya tidak tahu. Pesan saya, tanamkan rasa nasionalisme kalian. Kalian sebagai anak terpelajar, gunakan pemikiran kalian, gunakan hati nurani kalian. Jika mau berstatement atau jika kalian mau bikin status dan lain sebagainya, kalian berpikir nantinya ada yang dirugikan atau tidak. Jangan asal kita bikin status, tapi di belakangnya ada yang tidak puas ataupun tidak terima. Itu akan menjerat diri kalian sendiri. Sekarang ini HP sangat membantu kita, tapi HP juga bisa menjerat kita. Istilahnya dalam artian adalah bisa membuat kita menjadi sengsara. Ya, HP bisa menjadi kita menjadi sangat berpengalaman dengan ilmu pengetahuan yang ada di HP, tapi kita juga bisa terjerat apa yang menjadi unggahan kita yang tidak disukai oleh orang lain. Itu. Ulet dan tahan uji, serta menjadi bangsa yang kuat sehingga disegani bangsa lain. Itu tadi yang saya sampaikan, bahwa kalian sebagai warga negara, tugas kalian adalah sebagai komponen cadangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kami sebagai TNI dan Polri itu berada di garda depan. Kalian sebagai warga negara itu berada di komponen cadangan. Jika di suatu saat negara Indonesia ini terjadi konflik, kalian adalah cadangan daripada benteng daripada negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bangga sebagai warga negara Indonesia. Kalian bangga. Kalian mau tinggal di mana? Mau tinggal di Irak? Kalau nggak mau tinggal di Indonesia, bayangin kalau kalian tinggal di Irak, mau tidur aja deng, ya, mau makan deng, bukan beduk, ya kan? Suara bom itu, kontak tembak di mana-mana. Apa yang bisa kalian rasakan makannya? Enak kalau suara deng gitu. Aduh, suara bom tiarap dulu, baru makan satu sendok mie ayam, sudah ada suara deng gitu, tiarap lagi. Oh aman, lanjutkan makan mie ayamnya. Suara lagi deng lagi. Nggak bisa nyenyak. Sekarang ini kalian tinggal di Indonesia, tinggal menikmati saja. Ya kan? Menikmati dan mempertahankan serta mengembangkan.
Itu saja tugas kalian. Tidak memperjuangkan. Sudah tugasnya para pahlawan pendahulu kita yang memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara merdeka. Kalian hanya mempertahankan dan membangun Indonesia ini. Apakah berat? Tidak. Tapi kalau kalian tidak bisa, jangan bikin onar ataupun menjatuhkan negara kesatuan Indonesia ini. Kalau memang kalian tidak bisa untuk mempertahankan atau membangun, lebih baik diam. Tapi jangan merusak. Dengan cara bagaimana? Ya, tadi, sekarang kalian sudah lihat perkembangan zaman, pergaulan anak di bawah umur, ya kan? Nongkrong pinggir jalan. Kalau siang menjelang buka puasa kayak gini ngabuburit, balapan liar. Kejadian di mana? Enggak usah jauh-jauh. Wilayah Kabupaten Kudus banyak sekali kejadian seperti itu. Kejadian yang diunggah kemarin itu sampai nyuncep di parit, di selokan mana itu di pesawahan, gara-gara dioperasi ketakutan akhirnya nyungsep di persawahan. Ada juga di wilayah kita. Nggak usah jauh-jauh kita cari ke negara ke kabupaten tetangga, wilayah tetangga kita. Nggak usah. Di Kudus sendiri aja banyak seperti itu. Tinggal kalian bisa memilih mana yang baik untuk kalian. Itu sebagai cerminan diri kalian masing-masing. Yang baik kalian tiru, yang jelek kalian buang. Next. Paham kebangsaan. Pahami bahwa bangsa Indonesia terbentuk bukan berdasarkan kesukuan. Nah ini. Bahwa Indonesia bukan berdasarkan kesukuan, agama, tapi berdasarkan senasib terjajah dan satu tujuan merdeka. Ini yang saya sampaikan tadi. Kalian adalah penerus bangsa nantinya. Kalian bukan memperjuangkan. Itu tugas para ulama, para pahlawan yang telah gugur di dalam peperangan zaman dahulu. Saya sendiri pun tidak pernah saya itu memperjuangkan, tidak. Walaupun saya sudah pernah tugas ke sana ke sini. Ya kan? Tugas saya adalah apa? Itu tadi, memajukan, mempertahankan negara kesatuan Indonesia. Kalau kalian tidak bisa, lebih baik diam, jangan merusak negara kesatuan Republik Indonesia ini. Percuma, lebih baik hilangkan orang-orang semacam itu. Bikin provokator, bikin ngebom di sana sini. Itu bukan orang Indonesia. Itu orang Somalia sana. Ya, kalau orang Indonesia saya yakin akan mencintai dirinya adalah sebagai bangsa Indonesia. Dan kalian saya sudah bilang, kalian jangan pernah ikut organisasi yang tidak jelas. Ya, sekarang ini banyak organisasi yang tidak jelas. Kalian bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk untuk diri kalian dan untuk masa depan kalian nantinya. Pupuk rasa persatuan nasional. Ini, jika kalian melaksanakan pramuka tingkat daerah, tingkat nasional, jambore daerah, jambore nasional, kalian akan bertemu dengan teman-teman kalian yang lain. Suku, ada suku Jawa, ada suku Nias, suku di daerah Sulawesi itu, ya banyak macamnya lah, ya nanti kalian bisa. Di saat kalau saya pribadi, di saat saya menghantarkan adik-adik pramuka itu, saya selalu menekankan kalian berkenalan dengan 5, yang putra berkenalan dengan putra, yang putri berkenalan dengan putri, minimal berbeda orang dan berbeda kabupaten. Biar kalian mengenal situasi, watak, budaya dari masing-masing budaya, masing-masing kabupaten. Orang Kudus mungkin kenalan dengan orang Jepara, orang Pati, orang Rembang, orang Jogja, Sleman, Bantul, dan sebagainya. Begitu juga yang cewek kenalan, tukar nomor telepon di saat nanti sudah selesai kegiatan bisa komunikasi. Di saat nanti jalan-jalan kemana ketemu, saya ada di Bantul, saya ada di Parangtritis, iya main ke tempat saya. Itu maksud dan tujuan saya, mengenal daripada masing-masing daerah. Itu tingkatnya Jawa Tengah dan DIY. Apalagi nanti tingkatnya nasional. Lebih banyak lagi yang perlu kalian perdalami. Banyak bahasa, banyak perilaku-perilaku yang belum pernah kalian lihat. Bahasa Jawa, pripun kabare, kalau orang
Tegal mengatakan, "Kie, kabare," sudah berbeda bahasa. Macam ragamnya. Itulah Indonesia yang belum pernah kalian ketahui. Ya. Mungkin kalau kalian bisa membaca, oh ternyata beraneka ragam, tapi belum pernah kalian beradaptasi langsung dengan mereka-mereka. Betul tidak? Apakah kalian pernah beradaptasi dengan orang Irian sana, dengan bahasa dan logat yang berbeda dengan apa yang kita bicarakan tiap hari, kita ucapkan tiap hari? Saya yakin hanya beberapa orang saja, belum tentu semuanya pernah mengalami. Apalagi yang sifatnya sudah go internasional, sudah beda lagi nanti bahasanya. Saya di sana kebingungan juga, akhirnya yang saya pakai bahasa apa? Bahasa Tarsan. Maksudnya bahasa Tarsan ya. Bahasa Tarsan itu yang penting aku. Ya kan? Bahasa salah paham. Aku ngucapno salah, yang penting dheweke paham. Itu bahasa salah paham. Bukan bahasa dalam artian saya mengutarakan dengan bahasa Inggris, dia paham atau tidaknya terserah. Yang penting saya mengucapkan bahasa salah paham. Saya mengucapkan bahasa Inggris salah, tapi yang penting dia paham. Contohnya kalau saya mau minta minum, saya minta bahasa Inggris. Yang penting dia mengeluarkannya air minum. Berarti kan dia paham apa yang saya sampaikan. Berarti walaupun saya mengucapkannya salah, tapi dia paham. Karena apa? Kalau enggak gitu pakai bahasa isyarat seperti orang bisu. Minum, ya kan? Dia ngerti itu go internasional. Di sana masih banyak lagi bahasa Arab, bahasa Spanyol, bahasa Inggris, bahasa Perancis. Wah, kalau kita beradaptasi, memori kita nggak cukup kalau kita berbahasa, ya, karena kita diciptakan manusia berbeda-beda. Otak boleh sama, tapi kecerdasan, kepintaran, cara berpikir masing-masing orang berbeda. Tapi kita bisa olah, kita bisa belajar dengan cara bagaimana? Kita belajar yang tekun, rajin, kita mau usaha, saya yakin bisa. Saya bisa, saya makan nasi, kalian makan nasi. Saya nggak makan besi, saya juga nggak makan batu. Ternyata saya bisa, kalian juga harus bisa. Nasib seseorang yang menentukan adalah diri kalian, diri pribadi kalian, kecuali mati dan lain sebagainya. Orang mati saja ada yang ada yang dijemput, benar nggak? Mati ada yang dijemput, benar nggak? Contohnya apa? Bunuh diri, belum waktunya mati sudah pengen mati, akhirnya apa? Nyemplung sumur, ya kan? Nyemplung sungai, nyemplung laut. Kalau nggak gitu bunuh diri pakai alat senjata tajam. Itu takdir kematian yang dijemput. Tapi kalau takdir yang kita jemput, kerja, kesuksesan, kekayaan, dan lain sebagainya. Zaman sekarang tidak ada orang datang ke rumah tok ngasih uang. Itu tidak ada. Kita harus bekerja keras. Kita harus berusaha. Kalian pengen menjadi seorang TNI, dengan cara bagaimana? Kita mendaftar. Menjadi seorang Polri, kita harus mendaftar. CPNS, kita harus mendaftar. Tidak ada orang panitia datang ke rumah kalian menawarkan kalian mau menjadi PNS. 0%. Itu yang namanya saya bilang takdir yang harus kalian jemput. Itu. Lanjut, paham tentang hak dan kewajiban setiap warga negara dalam upaya pembelaan negara. Itu. Jika kalian punya proses hukum, kalian dibantu oleh pengacara, kalian punya hak untuk pembelaan, ya. Tapi jangan mencari masalah. Saya udah bilang, jangan kalian mencari masalah. Gunakan budget kalian, gunakan HP kalian dengan sebaik-baiknya. Jangan membuat konten ataupun aplikasi yang tidak pas, yang merugikan daripada diri kalian nantinya dan orang lain. Itu pesan saya. Hati-hati. Pesan saya, hati-hati. Yang kedua, jangan kalian bermain dengan narkoba. Itu juga akan merugikan diri kalian juga dan merugikan bagi orang lain. Jika kalian pemakai, akan menghancurkan diri kalian. Jika kalian pengedar, akan merugikan orang
orang lain. Ingat itu. Narkoba tidak akan menjadikan diri kalian menjadi seorang yang sukses, tapi akan menghancurkan diri kalian. Ingat itu. Karena tidak ada orang narkoba kecuali bandar narkoba. Orang pemakai narkoba rata-rata orang kelas elit. Orang yang ceng-cengpo, orang yang standar di bawah itu, dia hanya coba-coba saja. Kalau kalian tahu harganya itu berjuta-juta. Ya. Kecuali kalian yang harganya murah, ngelem, beli lem kastol di toko bangunan itu narkoba juga, tapi itu sangat merusak organ tubuh kalian. Ingat pesan saya, jauhi dari barang-barang seperti itu. Itu tidak pas, tidak baik untuk kalian konsumsi maupun kalian dekati, karena itu sangat-sangat merusak diri kalian. Oke, next. Paham kebangsaan. Ulangi terus. Semangat kebangsaan. Ya, 9 next. Semangat kebangsaan. Tumbuhkan semangat rela berkorban. Tadi kita bilang jangan jadi wong ojo pelit-pelit banget. Di saat ada sumbangan atau apa, ya keluarkan sesuai dengan kemampuan kita. Sedekah untuk diri kalian, ya. Tempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ya, di saat ada kepentingan yang lebih besar, kalian korbankan untuk kepentingan kalian. Contoh, oh habis ini nanti ada drama ini, saya mau tonton ini, padahal ada kepentingan organisasi pramuka ataupun apa, itu adalah kepentingan yang lebih utama. Jangan kalian ego dengan diri kalian. Oh, ya nggak bisa. Drama ini adalah drama Korea ini hobi saya. Kalau saya ketinggalan satu episode, waduh, ruginya setengah mati. Kalau nggak, lebih baik saya tidak ikut kegiatan pramuka. Lebih baik saya mengikuti telekolosal drama Korea itu. Kalau nggak sekarang ini ada yang baru tren-trennya adalah itu ya, Andin dan siapa itu? Al sama Andin ya. Padahal saya sama sekali tidak pernah. Bukan saya tidak suka, tapi saya tidak pernah. Kalau bola saya lihat, ya. Tapi kalau saya tidak pernah melihat seperti itu, ya. Jadi saya ingatkan, kepentingan pribadi itu dinomorduakan. Kepentingan utama adalah kepentingan kebersamaan atau golongan. Gitu ya. Pelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta utamakan musyawarah mufakat dalam penyelesaian setiap permasalahan. Itu sudah kalian pelajari dengan cara memilih dewan ambalan ya. Itu dengan cara bagaimana mufakat. Siapa yang menjadi ketua ambalan, siapa menjadi pradana, ketua adat, kerani dan sebagainya. Itu juga kalian dimusyawarahkan secara kekeluargaan dan mufakat. Tidak usah secara otoriter. Kamu yang menjadi pradana, kamu yang menjadi keraninya, kamu yang menjadi dewan ambalan ketua adatnya. Tidak seperti itu. Ya, tapi dengan cara bagaimana? Setiap ada permasalahan kalian musyawarahkan dengan secara mufakat. Itu kunci daripada apa? Jiwa nasionalisme kalian. Tapi kalau kalian otoriter, yang berkuasa saya di sini, saya yang sudah lama ikut pramuka di sini, yang jadi pramuka ya yang jadi pradanya saya. Itu bukan seorang tipe pramuka, bukan seperti itu. Ya. Budayakan disiplin dalam segala hal, tingkatkan semangat pantang menyerah. Itu, insya Allah, saya dulu pernah sekolah, alhamdulillah, walaupun rumah saya di daerah Mejobo, tapi tujuan saya adalah mana? SMA Al-Marop. Walaupun zaman dulu tidak zaman seperti zaman sekarang, mohon izin Bapak Guru, zaman dulu naik angkutan. Ya, kalau kita telat sedikit, pasti telat. Tapi alhamdulillah, saya tidak pernah telat. Walaupun saya dulu tidak pernah naik angkutan, saya tidak pernah naik motor. Saya dulu naiknya tetap angkutan. Jadi berdesak-desakan dengan orang yang berangkat kerja. Zaman dulu angkutan masih lancar, tidak seperti sekarang ini yang naik cuma orang buruh PT Jarum saja. Zaman sekarang anak sekolah sudah pakai motor semua. Kalau zaman dulu saya, ini cerita ya, bukan membandingkan, tidak. Ini hanya cerita saja. Alhamdulillah. Jam dulu
Sekolahan saya padahal masuknya itu jam 6.30. Saya harus berangkat dari rumah adalah 6 kurang seperempat atau 6 kurang 15 menit lah ya. Jam 6 kurang 15 menit. Saya sudah berangkat dari rumah. Telat sedikit aja, gerbang sudah ditutup, tidak bisa masuk. Itu. Jadi tanamkan disiplin kalian. Usahakan yang rumahnya jauh diawali lebih pagi lagi. Supaya sampai sini tidak telat. Kecuali sudah alangan dari sananya. Contohnya apa? Kita sudah berangkat pagi, tapi ternyata apa? Di perjalanan banyak bocor. Itu suatu musibah. Tapi usahakan, ciptakan diri kalian sejak dini, disiplin. Jika suatu saat kalian punya cita menjadi seorang TNI, kalau di TNI Angkatan Darat itu nanti kalau perempuannya adalah Kuat, kalau di Angkatan Laut adalah Kual, nanti kalau di Angkatan Udara itu adalah Wara, nanti kalau di kepolisian adalah Polwan. Apa yang digempar-gemparkan ataupun disosialisasikan pasti apa? Yang pertama adalah kedisiplinan. Percuma kalau kalian tidak disiplin. Disiplin diri kalian akan tertanam pada keluarga kalian nantinya. Tapi kalau diri kalian sendiri tidak disiplin, saya yakin nanti suatu saat keluarga kalian juga tidak akan bisa disiplin. Itu ya. Next. Penutup, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bahasa dan agama merupakan satu kesatuan yang bulat dalam arti seluas-luasnya. Hal-hal yang berhubungan dengan masalah kesukuan, kepercayaan merupakan hal yang peka. Mudah sekali timbul pergesekan. Beberapa hal yang tidak dilakukan untuk cegah timbulnya pergesekan. Nah, jadi kalian, saya minta di saat nanti seperti apa yang tadi sampaikan, bahwa di saat kalian berbeda suku, berbeda agama, berbeda keyakinan dan lain sebagainya, tolong saling hormat menghormati. Jangan jadikan itu sebagai pegangan kalian untuk berpecah belah. Ya, hormati. Yang pertama adalah caranya bagaimana? Utamakan bahasa Indonesia. Ya, kalian kalau memang dia tidak bisa, contohnya orang Irian atau mungkin orang Ambon tidak tahu bahasa Jawa, kalian ledek. Ya kan, dengan bahasa Jawa yang mungkin dia tidak ngerti. Ya kan? Kan tidak ngerti bahasa Jawanya bagaimana, terus kalian ledekin. Katakanlah kulit hitam, wong ireng. Dia nggak ngerti wong ireng itu apa. Karena bahasa Jawa, tapi kalau digunakan bahasa Indonesia menghina dia. Ya, kalian hormati dengan cara bagaimana? Dengan menggunakan bahasa yang dia mengerti. Jangan kalian menggunakan bahasa yang dia tidak mengerti, yang akhirnya apa? Timbul pergesekan ataupun cekcok yang menimbulkan awalnya dari perselisihan bahasa yang tidak, yang tadi yang saya omongkan, bahasa salah paham. Kalian salah, yang penting dia paham. Itu yang sering terjadinya. Karena apa? Mulut ini perlu kita jaga. Awal perselisihan awalnya pasti dari mulut. Contoh, teman kalian terus omongin, itu loh si A kalau berangkat itu selalu telat dan lain sebagainya, kedengaran padahal dia tidak pernah telat, tapi kamu membuat omongan yang kurang pas. Akhirnya apa? Timbul perselisihan. Itu yang tidak pas. Ya, timbulkan kerukunan kalian di antara teman-teman. Jangan saling gontok-gontokan. Saingan boleh, tapi saingan yang sehat. Jadi di antara kalian itu boleh bersaing untuk mencari jati diri kalian, untuk mengembangkan sekolah ini dengan cara bersaing. Bersaing bagaimana? Ciptakan inovasi yang belum pernah ada di sekolahan ini. Kalian timbulkan bakat-bakat kalian untuk kalian tampilkan di luar sana, bahwa ternyata saya sebagai siswa SMA 1 Mejobo bisa menciptakan apa yang belum pernah diciptakan oleh sekolah-sekolahan yang lain. Itu saya akuti jempol. Ya. Yang kedua, bersikap menghormati terhadap keberadaan suku penganut agama lain. Tadi saya sampaikan, hormati, ya. Jangan kalian menghina. Mungkin kalau ada rekan kalian yang beragama non daripada atau mungkin di luar dari keyakinan kalian, hormati mereka. Sama, di sini adalah negara Indonesia, bukan negara agama, tapi adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
Yang ketiga, tidak membedakan asal rah, ya, asal daerah maksudnya ya, asal daerah dan agama dalam urusan umum orang ke kemahasiswaan, pramuka dan lain sebagainya. Ini ada kepramukaan juga, ya. Terus pelajari dan lestarikan hasil budaya berbagai daerah, lagu daerah, tarian daerah dan cerita-cerita daerah. Ya, kalian harus kuasai itu. Terakhir, pesan saya, sekalian adalah seorang penegak, ya. Nanti setelah kalian menjadi seorang penegak, nanti akan menjadi seorang pandega. Tingkatannya adalah seorang mahasiswa. Pemikiran kalian harus kalian sweet. Harus lebih maju lagi. Kalian dari awal adalah seorang siaga, penggalang, penegak, pandega. Tingkatan daripada kepramukaan, dan nanti masih ada tingkatan-tingkatan lagi. Ya, kalian harus ada perubahan. Dari seorang pramuka penegak bagaimana, dari pandega bagaimana, dari penggalang bagaimana. Seorang seorang penggalang itu bisa berbuat untuk dirinya sendiri. Pembina hanya mengarahkan. Ya. Itu pesan dari saya, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ada manfaatnya. Mungkin kalau ada salah itu dari semata-mata dari saya pribadi sebagai manusia, kalau ada benarnya semua hanya karena Allah. Mungkin itu saja, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini ada manfaatnya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.